cerita Skansaka, SMK Negeri 1 Kalasan, kreatif, mandiri, berkarakter. Perkenalkan, nama aku Muhammad Hanis Saputra. Aku biasa dipanggil Hanis. Aku sebagai host pada podcast hari ini. Gimana nih kabar Sobat Saka? Apakah puasanya lancar? Alhamdulillah kalau lancar. Semoga tahun ini Sobat Saka bisa menjalankan puasa 1 bulan penuh. Amin. Ngomong-ngomong soal SMK Negeri 1 Kalasan, kebetulan SMK Negeri 1 Kalasan ini memiliki 2 jurusan, yaitu Kriya dan Pariwisata. Untuk jurusan Kriya sendiri tentunya memiliki produk yang akan dihasilkan oleh siswa-siswi dari jurusan Kriya yang nantinya bisa kita pamerkan. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup spesial. Narasumber kali ini dapat menjelaskan lebih dalam mengenai pameran yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kalasan. Narasumber kali ini juga cukup unik nih guys. Jadi narasumber kali ini memiliki ketertarikan terhadap warna ungu. Mari kita sambut Ibu Masiti Julaiha, Sarjana Pendidikan. Selamat pagi Ibu Ula. Iya, pagi Mas Kalis. Gimana kabarnya Bu Ula hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Masih ungu. Alhamdulillah. Kebetulan sekali nih Bu, podcast kali ini diadakan awal Ramadan. Bagaimana Bu Ula puasanya? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah kalau lancar. Semoga Bu Ula selalu diberikan kesehatan serta kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini. Amin. Oh ya, saya lihat-lihat Bu Ula ini kayaknya tertarik gitu terhadap warna ungu nggih Bu? Ya. Saya mau tahu dong Bu, alasan yang mendasari Bu Ula mencintai warna ungu dan seobses ini terhadap warna ungu itu apa sih Bu? Boleh dong dijelasin ke Sobat Saka? Ya baik, tapi rahasia ya. Baik Bu. Oke, jadi sebenarnya yang namanya ketertarikan, kecintaan dan sebagainya itu sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akan tetapi itu kecenderungan hati ya. Iya betul. Nah, warna ungu itu sebenarnya aslinya pada zaman dahulu kala itu merupakan warna yang sangat mewah. Baik. Bukan mepet sawah loh. Nggih. Mewah karena tidak semua orang bisa membeli campuran warna ungu pada zaman itu. Baik. Karena harganya mahal. Ya. Kemudian termasuk juga simbol kerajaan sih, ada juga simbol kekuatan sama kekuatan sama kemapanan atau kedamaian gitu. Baik Bu. Ya, kalau orang seni memakai warna ini untuk berkreasi, untuk berinovasi sebagai ungkapan kreasinya gitu. Baik. Dan latar belakang bola juga sebenarnya dari seni rupa. Baik. Tapi nggak tahu ini ada hubungannya itu dengan warna itu atau tidak. Nah, kalau sekarang ya sudah, nanti tidak kepanjangan. Itu aja dulu inti. Baik. Kalau saya boleh tahu nih, Bu Ula mengajar di SMK Negeri 1 Kalasan ini sudah berapa lama sih Bu mengajar di SMK Negeri 1 Kalasan? Ya, cukup lama. Mulai berdirinya SMK Kalasan 95 bulan Oktober. Nah, saya bulan Desember 95. Jadi sudah sekitar 29 tahun di SMK 1 Kalasan. Baik, 29 tahun di SMK Negeri 1 Kalasan ini tentunya bukan waktu yang singkat nih Bu. Nah, tentunya ada perasaan atau kesan selama mengajar di SMK Negeri 1 Kalasan. Ya, kesannya banyak, campur aduk, legam, kemudian kesannya terkait siswa, terkait guru, karyawan, sekolah, pengembangan sekolah dan sebagainya, itu setiap tahun cukup dinamis begitu. Baik. Sekarang kita beralih ke sekolah ya Bu. Baik. Saya dengar deket-deket ini katanya akan ada gelar karya siswa dan tugas akhir. Apakah benar Bu? Iya, baik. Kita akan mengadakan gelar karya siswa dan tugas akhir sebagai media unjuk kreasi bagi siswa dan tugas akhir bagi kelas 12. Baik. Ini dilaksanakan di akhir tahun pembelajaran.
Dong dijelasin ke Sobat Saka, apa sih yang dimaksud dengan gelar karya siswa dan tugas akhir itu? Ya baik, Sobat Saka, halo. Terkait gelar karya dan tugas akhir, itu karya-karya seluruh siswa dan karya tugas akhir kelas 12. Nah, di dalam gelar karya ini, di samping produk-produk dari semua jurusan, kuliner dan pariwisata, juga ada produk P5, ada pentas seni, ada bazar, kemudian ada juga kewirausahaan, baik itu kewirausahaan siswa maupun kewirausahaan alumni, karena besok kita akan mengundang alumni juga yang sudah punya usaha untuk ikut dalam gelar karya ini. Baik. Kalau ngomong-ngomong soal pameran ya Bu, tentunya akan ada yang dipamerkan. Nah, kira-kira yang dipamerkan di dalam pameran ini apa ya Bu? Ya, baik. Seperti tadi udah tersirat bahwa produknya dari 7 jurusan. Ada produk kriya kayu, kriya keramik, kriya kulit, kriya logam, perhotelan, itu biasa berupa hantaran untuk mantenan. Baik. Dan kuliner tentunya masakan-masakan ataupun roti-roti untuk kuliner. Baik. Kemudian kalau pentasnya dimeriahkan oleh grup band guru. Yang sudah Mas Kari sudah tahu kan? Semika Plus. Yes, namanya grup Semika Plus. Itu personilnya dari guru-guru SMK Negeri 1 Kalasan. Baik. Jadi Semika Plus ini nantinya yang juga ikut memeriahkan dari gelar potensi karya siswa itu ya Bu? Iya. Dan nantinya akankah ada pentas dari siswa sendiri? Ada. Untuk pentas siswa di samping pentas P5 juga ada siswa ya. Ada musik, ada tari, ada pokoknya potensi yang ada di SMK Kalasan bisa ditampilkan di situ. Dan itu biasanya setiap hari untuk pentas itu ada jadwalnya. Kelas berapa begitu. Baik. Jadi bisa memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Baik. Jadi cukup beragam ya Bu untuk pameran tersebut. Oke. Pembahasan ini cukup menarik sekali. Tapi waktu untuk segmen 1 sudah berakhir Ibu. Kita cukupkan pembicaraan kita. Kita lanjut lagi untuk segmen kedua untuk pembahasan lebih menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Stay tune guys. Halo Sobat Saka, kembali lagi bersama aku Khanis dan masih dengan narasumber yang sama, Ibu Masiti Julaiha. Kalian pasti udah penasaran kan? Di segmen 2 ini kita bakal bahas tentang apa? Simak terus ya segmen 2 kali ini karena akan ada pembahasan menarik lainnya. Baik Bu Ula, tadi kita sudah berbicara mengenai gelar karya dan tugas akhir siswa begitu ya? Tugas akhir dan gelar karya itu kira-kira penyelenggaraan pameran ini akan berlangsung berapa lama Bu? Dan kapan penyelenggaraan pameran ini? Iya baik, untuk gelar karya ini direncanakan di akhir April, tepatnya 29 sampai 30 April 2024. Jadi selama 2 hari. Baik. Dan kira-kira pameran ini akan dilaksanakan di mana Bu? Ya, untuk tempatnya di sekolah di SMK Negeri 1 Kalasan, tepatnya di gedung Arts Gallery dan sekitarnya. Jadi nanti di bagian depan gedung Arts Gallery juga dipakai, di sebelah samping pakai, aula juga dipakai. Jadi di sekitarnya gitu. Oke, baik Bu Ula. Siapa saja sih pihak yang terlibat dalam pameran ini? Apakah akan ada dari khalayak umum atau hanya warga SMK Negeri 1 Kalasan saja? Ya, untuk penyelenggaraannya melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah, manajemen, guru, karyawan, siswa, kemudian ada orang tua juga yang kita libatkan atau kita undang saat pembukaan, dan juga dari stakeholder, baik itu industri maupun pemerintah. Baik. Boleh dong diceritain ke Sobat Saka, apa sih manfaat dan tujuan diselenggarakan pameran ini? Ya, baik. Untuk manfaatnya, latih ya siswa
supaya bisa unjuk reaksi dan juga sebagai evaluasi pembelajaran dan juga sebagai promosi sekolah, kemudian branding sekolah, dan juga nanti kita akan mengambil atau masukan-masukan dari masyarakat terkait produk-produk atau hasil karya di SMK Negeri 1 Kalasan untuk perbaikan ke depan. Seperti apa, termasuk karya atau produk apa yang diminati atau yang sedang tren di pasaran gitu, berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Baik, jadi nanti akan diundang masyarakat umum ya Bu, yang bisa hadir dalam pameran ini. Ya, untuk pameran sendiri terbuka untuk umum. Adapun untuk undangan saat pembukaan ada perwakilan gitu. Baik. Jadi nantinya diharapkan masyarakat tersebut bisa termasuk membeli produk dari kita ya Bu. Nah, itu dia bagian dari promosi, dan juga kita menyelenggarakan bazar juga, di mana bazar itu produknya kita jual. Baik. Kita jual. Kalau dari bazar sendiri, kira-kira bazar tersebut akan dijalankan oleh siswa saja atau bagaimana Bu? Oh baik, jadi untuk gelar karya itu ada berupa pameran yang di Arts Gallery, di ruang dalam Arts Gallery dia pameran. Kemudian yang untuk bazar biasanya di luar, jadi di luar disediakan yang mengisi adalah setiap jurusan bisa dengan siswa. Kemudian ada juga kita mengundang alumni yang punya usaha untuk berjualan di situ. Baik. Inci. Oke, jadi pameran tersebut dilaksanakan setelah praktik kerja lapangan atau PKL dari jurusan Kria berakhir ya Bu? Iya, tepatnya bulan April. Baik, ngomong-ngomong soal PKL ya Bu, saya mau tanya, alasan mengapa PKL itu harus dilaksanakan, apa sih Bu alasan yang mendasari PKL harus dilaksanakan? Iya, baik. Untuk PKL itu kan ada di dalam kurikulum Merdeka. Bertujuan untuk membekali siswa sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya, maka siswa itu melaksanakan praktek kerja lapangan langsung di industri, di mana dia bisa merasakan secara langsung atmosfer industri, budaya kerja industri, lingkungan industri, SOP kerja industri, dan bagaimana berinteraksi dengan sesama karyawan di sana. Jadi di samping kita melatihkan pengetahuan, keterampilan termasuk kompetensi, juga membangun atau memaksimalkan potensi internal dari siswa sendiri, di mana secara individu siswa juga harus berkembang. Baik. Dari segi karakternya, dari segi bagaimana bisa berinteraksi dengan karyawan dan membangun jejaring. Baik. Jadi sangat penting ya Bu PKL itu. Iya. Tentunya sebelum menjalankan PKL ada yang harus dipersiapkan siswa. Nah, dari Bu Ula sendiri apa sih yang harus disiapkan siswa sebelum melaksanakan PKL? Oh ya, baik. Untuk persiapan PKL ini terutama siswa yang akan terjun ke industri, yang paling pertama dan utama adalah mental. Baik. Karena kalau mental belum siap memasuki dunia kerja, itu akan menjadi orang yang paling menderita sedunia. Menjadi bagaimana di sekolah biasanya kita pembelajaran ada sedikit toleransi, misalnya dari segi waktu, perbedaan jam, masuk jam pulang. Nah, kalau di industri siswa diberlakukan sama seperti karyawan. Baik. Nah, otomatis kalau mentalnya belum siap. Dan satu hal ini yang kenapa harus mental yang ditanamkan, karena di industri itu kita tidak selalu dibayar, dan memang tidak dibayar karena kita lagi proses pendidikan. Jadi kalau perlakuannya seperti karyawan, akan tetapi haknya berbeda dengan karyawan, kan itu menjadi sedikit terjadi kesenjangan, sehingga kalau belum siap mental, anak merasa dijolimi. Saya diperlakukan seperti karyawan tapi kok nggak dibayar, misalnya gitu. Nah, maka ditanamkan sebelum terjun esensi bahwa kita itu sedang belajar, sedang berlatih gitu. Harus siap mental. Baik.
Kita kembali lagi ke sekolah ya, Bu. Jadi Bu Ula mengajar sudah selama kurang lebih 29 tahun dan sekarang Bu Ula menjabat sebagai Wakahumas nggih, Bu. Sebagai Wakahumas tentunya Bu Ula memiliki strategi tersendiri untuk memajukan SMK Negeri 1 Kalasan. Nah, boleh dong diceritain ke Sobat Saka apa saja strategi yang Ibu Ula terapkan untuk meningkatkan kualitas SMK Negeri 1 Kalasan? Ya, baik. Jadi SMK itu atau lembaga pendidikan SMK esensinya adalah bagaimana untuk memfasilitasi siswa, orang tua, stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Jadi fokus kepada siswa dan stakeholder. Baik. Sehingga semua yang kita lakukan harus berfokus ke itu. Kemudian terkait pengembangan untuk SMK ini sekarang eranya adalah pembelajaran teaching factory, di mana dalam pembelajaran itu menghasilkan produk yang sesuai dengan standar industri, kemudian produknya itu harus bisa dijual, bisa diputar lagi untuk berproduk lagi, sehingga siswa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk berpraktek, sehingga akan lebih kompeten, lebih mahir. Nah, maka dibutuhkan penting sekali di sini dibutuhkan untuk promosi produk. Baik, Bu Ula. Promosi dan branding seperti itu. Baik. Untuk last question nih Bu Ula, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Kalasan? Ya, baik, untuk anak-anakku sekalian SMK Negeri 1 Kalasan ya, sebenarnya anak-anakku semua itu punya potensi yang luar biasa. Yang harus dilakukan adalah pertama cari dulu passionnya apa, bakat, minat, kesenangan, passion itu. Nah dari situ nanti bisa digali dan ditumbuhkan daya juang, karena esensinya setiap individu itu adalah orang yang hebat. Nih Mas Kanis, tahu nggak kenapa Mas Kanis ada di sini? Kenapa, Bu? Karena dulu pejuang tangguh, bisa mengalahkan ribuan sel sperma yang lainnya yang untuk memasuki induk telur. Baik. Mengalahkan ribuan, berarti kan sudah pejuang tangguh. Nah itu harus dilakukan setelah kelahiran. Betul. Dan yakin bahwa semua individu itu punya potensi yang luar biasa. Maka temukan passion, kembangkan, kemudian daya juang ditingkatkan, jangan cengeng, jangan mudah menyerah, jangan menjadi mageran. Baik. Keberhasilan kita yang menentukan. Nah, satu lagi. Ada ungkapan ini yang sering Bola sampaikan, usaha belum tentu berhasil, tapi tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Baik, terima kasih Bu Ula. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ula yang sudah menyempatkan waktu untuk berkenan dan datang di podcast kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Saka yang sudah selalu setia mendengarkan podcast kami dari awal acara hingga penghujung acara. Dan jangan lupa follow akun sosmed kami @SMK Negeri 1 Kalasan untuk update dan informasi lain tentang podcast selanjutnya. Semoga Sobat Saka selalu diberikan kesehatan dimanapun Sobat Saka berada. Kanis pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Skan Saka selanjutnya. See you and thank you guys.